Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya atau kita belajar ini ya, belajar Al-Quran malam minggu bersama Taliban yang berhasil masuk istana Presiden Afghanistan yang kabur. Siapa itu? Ashraf Ghani itu ya, yang kabur, dan istananya diduduki oleh mujahidin atau pejuang Taliban tanpa pertumpahan darah, dan kemudian baca Quran idza jaa. Wah, bacanya bagus, tajwidnya mantap, matnya itu mat iwat 2 rakaat, mat aril sukun, kelihatan mereka terdidik ya secara Qur'ani, karena Qur'annya bagus tuh panjang pendeknya. Kita lihat ya, matobi'nya itu dibaca stabil 2 rakaat ya, terus mat jais mat wajib mutasil itu 5. Jadi mereka kelihatannya orang-orang hebat ya dari segi Quran, karena kan mereka mau menegakkan syariat Islam. Syariat Islam kan sumbernya 2, Quran dan hadis dalam bahasa Arab dua-duanya. Jadi kok orang yang menolak syariat Islam berarti dia menolak Quran dan hadis. Dan orang yang menolak bahasa Arab berarti dia menolak syariat Islam, seperti beberapa tokoh-tokoh pejabat dan kaum intelektual kita ya di Indonesia. Kita lihat ya cara mereka baca Quran di di istana yang baru mereka taklukkan. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Gimana cara membaca mujahidin Taliban ya? Waktu Taliban menang mengusir, kan mereka mengusir penjajah Amerika itu 190.000 penjajah Amerika menduduki Afghanistan selama 20 tahun, menguasai sumber-sumber alam di Afghanistan bersama antek-anteknya orang Afghanistan sendiri, dan mereka berhasil ditendang oleh Taliban. Yang ribut orang Indonesia. Yang khawatir gak mungkin mereka itu aneh-aneh, karena ada panduannya Al-Quran dan Sunnah. Taliban itu mulai batuk yang ngomong 3 menit tuh, sesak napasnya. Itu orang Betawi bengek. Kita perhatikan, idza jaa nasrullah. Jaa itu dibaca 5 harokat. Betul itu bacanya, Masya Allah. Itu kalau nggak salah itu namanya, nanti dikoreksi ya kalau saya salah.
Ja'a, karena itu mat ketemu hamzah dalam satu kata. Ja'a artinya datang, telah datang. Kata kerja lampau itu fi'il madhi kan. Jadi hukum bacaannya dia mat apa? Mat wajib muttasil ya. 5 harokat. Betul tuh. Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka baca matobi atau mat asli yang 2 harokat tuh stabil ya, 2 gitu. Afwajan afwaja 2 harokat, fathatan ketemu alif yang dibaca waqaf, itu namanya kan mat iwad ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tawwaba mat iwad juga ya. Tapi dia salah satu mujahidin itu baca Quran ara'aitan nas, berhenti dia di situ. Dan itu mat tobi'i. Harusnya kalau disambungkan 2 harokat itu dibaca berhenti nas 5 atau 6. Jadi mat arid sukun ya. Jadi pejuang-pejuang Taliban tuh terdidik secara Quran rupanya. Itu menguasai apa? Itu istana yang dibaca Quran, yang dia ingat Allah, yang diingat Quran, kan cakep itu. Ini kan masuk dengan penuh dengan kerendahan hati dan ingat Allah, luar biasa. Tapi mereka bersenjata karena Rasulullah dan para sahabat Rasulullah semuanya bersenjata. Kenapa? Yang dikuasai orang-orang kafir yang bersenjata, kaum Romawi, kaum Persia, kaum Quraisy, semuanya bersenjata. Jadi harus membela diri dengan senjata. Nah sekarang kaum Taliban dia bawa senjata karena yang dihadapi musuh-musuh Islam yang bersenjata. Kalau enggak dia disembelih. Jadi sahabat Rasulullah itu berjuang, mereka semuanya bersenjata. Terus kata orang-orang yang lidahnya kufur itu, terus dibilang radikal. Ya enggak, kalau nggak megang senjata terus ya dibunuh sama musuh Islam tanpa bisa melakukan pembelaan diri secara memadai ya. Jadi masuknya Taliban atau pejuang mujahidin Taliban itu ke istana itu perlu disyukuri ya. Itu pertolongan Allah. Makanya mereka membaca surat An-Nasr ya, artinya pertolongannya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bertasbihlah, sabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohon ampunlah. Mohon ampun karena dalam proses-proses perjuangan itu mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan ya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Makanya diperintahkan dalam ayat itu fastaghfir, mereka mohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwab. Sungguhnya Allah, sungguhnya dia penerima taubat kepada hambanya untuk kembali kepada Allah dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi tidak dalam euforia kemenangan, tapi mereka ingat pada Allah dan mohon ampun ya, dalam ayat itu tadi. Jadi ada panduan dalam berjuang itu ya. Nggak seperti analis-analis di Indonesia ngomongnya yang aneh-aneh dan khawatir nanti begini. Dia nggak melihat Quran dari yang ada di dalam dada pejuang-pejuang Taliban itu, dan nur cahaya Al-Quran itu yang membimbing perjuangan mereka ya kan? Tentu kerangka barat yang sekularistik dan menganggap demokrasi adalah satu-satunya cara yang terbaik untuk berbangsa dan mengelola kekuasaan. Itu pandangan orang-orang yang percaya terhadap demokrasi
yang selalu menang kalau suaranya itu terbanyak 50% lebih dari satu, meskipun yang 50% lebih dari satu itu nggak bisa ngaji Quran, nggak sholat tapi menang dalam konteks demokrasi barat ya. Ya enggak, yaudah gitu aja. Udah 7 menit ya, kita malam minggu bersama Taliban. Insya Allah kita ambil hikmahnya bahwa berjuang itu betul-betul harus dengan cara membersihkan diri sendiri dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebelum berjuang, supaya betul-betul perjuangan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musuh tentu tidak akan suka dengan syariat Islam yang begitu mulia dan tinggi yang dibawa oleh para pejuang Taliban. Bahwa masa lalu Taliban dalam mengelola kekuasaan itu menjadi pertanyaan. Tidak ada masa lalu yang sempurna. Semua kita termasuk penonton Sandra Jolali memiliki masa lalu, dan tidak ada masa lalu yang seputih kapas. Kita lebih suka melihat Taliban, masa depan Taliban, masa depan umat Islam Afghanistan. Kita lebih suka melihat masa depan mereka daripada masa lalunya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang Juber, tertua di semesta Fasbir Sembron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.